Show mensrea yang diadakan oleh Pandji Pragiwaksono memang akhirnya berbau politik. Paling tidak orang kemudian mengaitkan Pandji Pragiwaksono dengan sosok Anies Baswedan, yang sepertinya memang Anies Baswedan hadir dalam acara seperti stand up comedy yang sangat bernuansa politik. Mengapa saya katakan bernuansa politik? Paling tidak roastingan yang sengaja dihadirkan dalam tema-tema diskusi yang dibawakan oleh Pandji itu sangat bermuatan politik dan menyajikan sebuah satire politik yang di satu sisi saya mengapresiasi bahwa Pandji memiliki kepekaan dan sekaligus ia sangat kritis dengan isu-isu sosial, dan karena itu apa yang ia sampaikan itu orang banyak apresiasi. Mungkin apresiasinya itu diwakili oleh banyak pengunjung yang datang dalam show mensrea Pandji Pragiwaksono. Nah, di sisi lain teman-teman, kedekatan Pandji dengan anak abah atau Anies Baswedan itu memang akhirnya membuat orang berpikir-pikir bahwa apakah Pandji bebas kepentingan ataukah memang ia sedang mengorkestrasi sebuah cara untuk menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan, di mana ia pernah menjadi juru kampanye Anies Baswedan pada beberapa waktu yang lalu. Saya menemukan sebuah video yang justru memperlihatkan cara Wakil Presiden Gibran yang disebut dalam Pandji show mensrea yang disebut dengan nada yang sangat satir, atau bahkan kita bisa mengategorikan sebutan atau candaan seorang Pandji itu tidak kritis atau sangat berlebihan dan tidak menempati duduk konteks yang sebenarnya, bahwa kita boleh berbeda pendapat tentang Gibran dan karir politiknya, tetapi Gibran adalah wakil presiden definitif hari ini. Dan ketika kita menempatkan Gibran di hari ini, maka kerja dengan kualitas yang tinggi itulah cerminan dari apa yang hendak ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran. Itulah cara Gibran membalik serangan politik dalam tanda kutip yang dilancarkan oleh Pandji dengan sangat cerdas dan bukan dengan cara lain, yaitu dengan marah-marah atau menggerakkan seluruh potensi melakukan perlawanan terhadap Pandji Pragiwaksono, tetapi Gibran balas menggunakan lagu Pandji menjadi back song postingan dari aktivitas kerja dan diposting di Instagram Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman, saya ingin menjadikan catatan terkait dengan apa yang merupakan bagian dari cara Gibran membangun kejenakaan politik. Itu adalah cara Gibran sebagai orang muda untuk keluar dari politik balas dendam. Itulah kenapa Gibran menggunakan isu fitnah cacian itu menjadi ledekan dan bahan bakar untuk mendulang keuntungan dan mendulang dukungan. Ketika Pandji menggunakan cara-cara yang bisa dianggap sebagai satire yang kotor, tetapi Gibran sebagai wapres muda Indonesia justru membalasnya dengan nada simpel tanpa marah-marah, tetapi juga tidak menunjukkan sikap tidak suka atau tidak senang. Ia tidak melecehkan balik Pandji, ia justru membalik dengan menjadikan lagu Pandji sebagai back song aktivitas kerja dan diposting di akun seorang Gibran. Pesannya simpel, gue dengar materi loh ketika loh merosting gue. Nah teman-teman, mari kita lihat
tayangan dalam TikTok berikut ini. Nanti kalau sempat kita akan nonton bagaimana persisnya Panji Pragiwaksono merosting seorang Wapres Gibran, tapi ditanggapi oleh Gibran dengan kejenakaan politik yang justru menjadi keuntungan politik seorang Wapres Gibran. Teman-teman, kita nonton potongan video pendek berikut ini, tapi izinkan saya dulu menyapa kita semua. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat. Sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman karena turut membesarkan channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kalau itu bermanfaat. Dan yang kedua, mari kita dukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran sampai selesai 2029. Dan mari kita juga melawan penggunaan narasi politik yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian, karena itu semua adalah pengkhianatan demokrasi kita, termasuk satire-satire yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berkesadaran konteks, termasuk ketika Panji melakukan roasting terhadap Gibran, tapi ia lupa bahwa roastingnya itu harusnya berbasis pada apa yang Gibran lakukan hari ini. Yang luar biasa adalah Gibran tidak marah-marah, tidak ngenyek Panji balik, tapi justru ia menjadikan lagu Panji sebagai lagu back song postingan kerja Gibran yang sangat cerdas. Kita nonton. Tapi sekaligus teman-teman, saya coba izin ya bahwa di TikTok ini ada lagu. Mudah-mudahan saya tidak menjadi terkendala terkait dengan hak cipta ya. Mudah-mudahan YouTube memahami hal ini. Kita nonton. Ya, teman-teman, kita cukup. Nanti saya khawatir kena masalah hak cipta. Dari akun saya temukan dari Bahrun Aja, m.bahrun aja ya. Sekarang kita pindah ke yang paling penting dari akun yang yang saya ingin tunjukkan kepada kita, roastingan dari seorang Panji Pragiwaksono. Berdasarkan tampang banyak Ganjar ganteng ya, Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Ya, teman-teman, saya berhenti di situ. Silakan nonton lebih lengkapnya dalam Panji Showman Srea ya, yang menarik. Saya menikmati juga nontonnya, dan banyak hal yang berisi candaan-candaan politik sosial yang mencerdaskan. Tapi saya terus terang sangat apresiatif, paling tidak dari sisi bahwa Panji adalah seorang komika atau seorang humoris yang memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Ia mampu memformulasikan sebuah isu menjadi sebuah
bahan diskusi di tengah-tengah audiens yang sangat banyak, termasuk ada Anies Baswedan di situ, dan ia mampu ya menunjukkan ketenangan dan kepiawaian, dan kepiawaian seorang Panji adalah meramu ya bahan diskusi yang luar biasa banyak dari berbagai macam spot isu yang ada, dan ia bisa memastikan ya bahwa ia menyampaikan kritik-kritik sosial yang satire tetapi juga cerdas, walaupun banyak pihak mengatakan bahwa Panji tetaplah tidak imun atau tidak bebas dari kepentingan politik tertentu. Apalagi kita kenal Panji pernah menjadi juru kampanye Anies Baswedan. Kalau saya tidak salah, juru kampanye pada waktu Anies maju dalam pemilihan presiden yang lalu bersama dengan Cak Imin tentunya. Nah, saya ingin kembali ke tadi teman-teman. Ketika Gibran disebut namanya oleh Panji dengan nada yang ya sangat melecehkan ya, merendahkan, Gibran ngantuk ya, yaitu kata-kata yang disampaikan. Ia memang mencoba mengklarifikasi Gibran ngantuk ya, tetapi tetap orang merasa bahwa kata-kata itu tidak tepat, tidak pantas. Dan menurut saya ya ada benarnya juga ya, orang yang merasa bahwa roastingan Panji itu keterlaluan atau melampaui hal yang patut ya, apalagi Gibran masih menjadi wakil presiden definitif hari ini. Termasuk ketika Panji menyentil ya Presiden Prabowo sebagai orang yang pernah menculik aktivis. Tentu saja ini harus kita dudukkan secara kritis ya. Apakah memang ini candaan yang masih dikategorikan wajar, ataukah ini sudah masuk dalam karakter assassination yang sangat serius dan harus diseriusi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita masih belum melihat apa respon istana terkait dengan hal ini. Tapi kembali ke topik Gibran teman-teman. Ketika dikatakan Gibran ngantuk ya, dan itu terkesan sangat melecehkan wakil presiden kita, tetapi apa yang justru balik disampaikan oleh seorang wapres itu tidak menunjukkan sikap yang ingin membalas ya dengan menghina atau mengenyek atau merendahkan seorang Panji. Tidak ada nada marah-marah dari seorang Gibran, dan Gibran sekali lagi menunjukkan kualitas sebagai seorang pemimpin wakil presiden muda yang mampu mengendalikan diri. Ia tidak menunjukkan nada emosi atau seluruh orang yang menjadi bagian dari pemerintahan Gibran hari ini, para pendukung Gibran itu menunjukkan reaksi yang berlebihan. Tidak ada. Saya kok yakin bahwa pasti ada komentar-komentar dari pendukung Gibran yang tidak senang dan tidak setuju dengan roastingan Panji Pragiwaksono. Dan saya juga meyakini juga bahwa pasti ada penyampaian dari beberapa pendukung Gibran yang meminta izin apakah harus dilakukan langkah-langkah yang terencana dan terukur terkait dengan penghinaan dari Panji Pragiwaksono. Dan saya yakin bahwa Mas Wapres Gibran yang mampu mengendalikan diri dan tidak mau masuk dalam problem-problem yang menurut Wapres itu bukan yang penting dalam rangka memastikan ya dirinya sebagai orang yang punya kinerja baik dan menunjukkan kualitas dalam performanya sebagai wakil presiden yang bukan hanya pelengkap penderita dari seorang Presiden Prabowo, tetapi ia benar-benar menunjukkan kualitas kinerja yang luar biasa. Nah, dalam konteks itu saya mendengar juga bahwa Wapres memperingatkan atau mengingatkan kepada relawan atau pendukungnya untuk tidak bereaksi berlebihan. Dan justru yang menjadi poin kritis adalah ketika Wapres menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa, dan pasti ia justru bisa balik mempermalukan Panji ketika musik yang dinyanyikan oleh
Panji itu menjadi back song dari aktivitas harian seorang Wapres Gibran, dan ini menurut banyak pihak ditafsir sebagai cara Gibran untuk balik ya menyerang dalam tanda kutip Panji dengan cara-cara yang jauh lebih elegan dan bermartabat, bukan dengan marah-marah, bukan dengan mencaci, menghina, melecehkan, tetapi justru dengan menunjukkan kualitas roastingan yang berbalik, menunjukkan bahwa seorang Panji tidak menunjukkan cara-cara yang elegan dan terhormat. Justru yang elegan dan terhormat adalah Gibran sebagai orang yang mampu mengendalikan diri dan menerjemahkan kritik itu dengan kritik balik yang konstruktif. Dengan apa? Menggunakan nyanyian Panji sebagai back song dari aktivitas harian Wakil Presiden. Seolah-olah Wakil Presiden Gibran hendak memberi pesan, ini loh, saya pertama mengikuti betul acara Panji Show Mensreanya, dan saya mendengar langsung kata-katanya yang memberikan penilaian tentang dirinya, tetapi sekaligus Gibran yang kedua ingin memberi pesan, ini loh saya yang terus bekerja memberikan manfaat bagi masyarakat luas ketika saya diberi amanah sebagai wakil presiden yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ini teman-teman cara yang jauh lebih terhormat dari seorang Wapres Gibran ketika ia dilecehkan, direndahkan, tetapi ia justru mengangkat harkat martabat dari Panji Pragiwaksono dengan cara apa? Dengan cara menjadikan lagu Panji sebagai back song untuk aktivitas kerja-kerja produktif berkualitas dari Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi kalau sudah seperti ini, kita akhirnya bisa melihat kualitas berbeda, teman-teman. Anda boleh menilai Gibran itu ya ngantuan, wajahnya ngantuk seperti pelecehannya seorang Panji. Anda bisa menilai Gibran dengan berbagai macam narasi sebagai orang yang tidak berpengalaman, anak kemarin sore, anak ingusan, atau bahkan ada yang sampai mengatakan Gibran adalah anak haram reformasi atau anak haram konstitusi. Tetapi Gibran adalah Gibran yang saya berulang-ulang katakan dia adalah pembelajar cepat dan ia mampu menampilkan diri dalam performa kinerja yang luar biasa. Bahkan ketika ia mewakili Indonesia dan tentu Presiden Prabowo dalam KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, tidak ada kata lain selain kita menunjukkan sikap hormat pada sang Wapres yang mampu menunjukkan diplomasi Indonesia yang berkualitas luar biasa. Dan banyak orang meragukan kemampuan Wapres, yang banyak orang sepele bahwa jangan-jangan Wapres Gibran memalukan Presiden Prabowo dan memalukan pemerintah Indonesia, tapi semuanya itu ditepis dengan santai dan begitu jenaka dan menunjukkan kepiawaian Gibran mempermalukan tanpa menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Dan kali ini cara Gibran justru membalik logika yang tidak pas dan sesat dari seorang Panji dengan mengangkat dan membuat Panji semakin populer justru dengan cara-cara yang elegan dari seorang Wapres Gibran. Jadi teman-teman, inilah menurut saya teman-teman cara wakil presiden kita memanusiakan manusia, bukan dengan melecehkan dan menjatuhkan martabat seseorang, apalagi pemimpin ya. Panji terhadap Gibran yang disebut pemimpin ngantuan, tetapi justru cara yang elegan dan begitu terhormat ditunjukkan oleh Wapres Gibran ketika lagu Panji dijadikan back song, dan itu cara wakil presiden kita ya menunjukkan performa kualitas dalam rangka merespon banyak kritik-kritik dari kaum nyinyiris atau bahkan para pembenci Gibran dengan cara-cara yang tidak menjatuhkan, mempermalukan atau balik menghina, tetapi justru dengan mengangkat derajat dan martabat orang yang menghinanya. Dalam konteks ini, Panji tertempeleng dengan cara Gibran yang sangat elegan dan penuh rasa hormat
kepada Panji ketika Panji ya diangkat popularitasnya melalui backsong lagu untuk aktivitas harian seorang wakil presiden Gibran. Jadi, teman-teman, dalam konteks ini tidak ada pelecehan yang berbalik dari cerita seorang Panji yang ingin ya melecehkan Gibran, tetapi justru ia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Inilah catatan saya tentang Panji dan Gibran yang membuat kita mengerti bahwa kualitas kepemimpinan dan penguasaan diri dan sekaligus pencapaian karakter sebagai pemimpin yang luar biasa dari wakil presiden kita, dan kita banyak berharap bahwa Gibran bisa menjadi alternatif dari pemimpin Indonesia di masa depan. Salam waras, salam YouTuber NKRI.